Ya, Gojek dan Tokopedia resmi bergabung di bawah payung grup GoTo jika dilihat dari sejarah pengumpulan dana Gojek hingga 2019 dan Tokopedia. Hingga tahun 2020, GoTo memiliki valuasi setidaknya sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 257 triliun rupiah. Gojek dan Tokopedia resmi bergabung di bawah payung grup GoTo. Tokopedia diketahui merupakan startup unicorn dari Indonesia. Begitu juga dengan Gojek yang sekaligus menyandang predikat Dekakorn. Merger kedua bisnis e-commerce dan ride-hailing ini pun disebut-sebut merupakan yang terbesar untuk perusahaan teknologi Indonesia dan Asia Tenggara. Jika dilihat dari sejarah pengumpulan dana Gojek hingga 2019 dan Tokopedia hingga 2020, GoTo memiliki valuasi setidaknya sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 257 triliun rupiah. Setelah resmi diumumkan, GoTo berencana akan melakukan penawaran saham perdana atau IPO tahun ini. Kabarnya IPO akan dilakukan di Bursa Indonesia dan Amerika Serikat. Dikutip dari Bloomberg, Gojek dan Tokopedia menargetkan valuasinya secara gabungan bisa mencapai kisaran 35 hingga 40 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 500 triliun hingga 572 triliun rupiah dari IPO yang rencananya akan dilakukan di Indonesia dan Amerika Serikat. GoTo juga akan memiliki layanan keuangan bernama GoTo Financial. GoTo Financial mencakup layanan GoPay serta layanan keuangan dan solusi bisnis mitra usaha. Dikutip dari keterangan persnya, GoTo mengklaim memberikan kontribusi 2% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik Perekonomian Indonesia 2020, yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga, berlaku mencapai 15.434,2 triliun rupiah. Dengan demikian, angka kontribusi menurut GoTo setidaknya berada di kisaran 308 triliun rupiah. GoTo sendiri mengklaim mencatat total gross transaction value atau GTV secara grup lebih dari 22 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 314 triliun rupiah pada tahun 2020. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai mengulas kontribusi GoTo terhadap dinamika ekonomi Indonesia, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI. Selamat pagi, Pak Ajib. Selamat pagi, Pak Vicky. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Pak Ajib. Sehat selalu ya, Pak. Sama-sama. Oke, baik. Ada analisa yang cukup menarik, Pak Ajib, yang Anda kemudian sempat blast dan juga sampaikanlah kepada teman-teman di redaksi bahwa ada hal yang menarik terkait dengan merger perusahaan digital raksasa Tokopedia dan juga Gojek di bawah nama GoTo gitu ya. Selain ada potensi, ada juga hal-hal yang harus diantisipasi lah. Sebelum kita menggali ke arah situ, saya ingin tahu pendapat Anda terkait dengan mergernya dua raksasa digital Indonesia, Gojek dan Tokopedia ini, Pak Ajib. Memang menarik, Mas Vicky, ketika kita mencermati langkah dari korporasi dari dua perusahaan besar yang notabene ini identik dan ikonik dari Indonesia, yaitu Gojek dan Tokopedia, di mana Tokopedia ini sudah menjadi sebuah unicorn dan Gojek sudah menjadi dekakorn bahkan. Nah, kecenderungan secara umum adalah orang melihat ini sebuah langkah bisnis yang bagus, sebuah langkah bisnis yang menjadi kebanggaan Indonesia dan seterusnya. Saya sepakat untuk itu di satu sisi. Tapi tentunya, Mas Vicky, ada beberapa sisi lain yang perlu kita cermati dengan lebih teliti. Ada sisi yang lain yang perlu kita angkat, apa sisi potensi masalah yang justru akan mungkin timbul dengan adanya penyatuan dua perusahaan besar ini dalam konteks ekonomi nasional. Dan ini yang menjadi kajian kita bersama, sehingga bagaimana pemerintah dengan infrastruktur regulasi yang dipunyainya itu bisa lebih antisipatif terhadap keputusan-keputusan bisnis jangka panjang. Apa keputusan bisnis dari GoTo ini ke depan akan memberikan dampak ekonomi nasional yang positif buat masyarakat Indonesia secara lebih luas, atau justru banyak sisi yang perlu dicermati dan pemerintah perlu prepare. Demikian, Mas Vicky. Baik, Pak Ajib, kita kemudian akan fokus terlebih dahulu terhadap potensi-potensi yang ditimbulkan lah, ataupun mungkin kontribusi yang nampaknya ini akan menguntungkan banyak hal. Di antaranya adalah terhadap digitalisasi ekonomi. Dampaknya akan sesignifikan apa? Ya, digitalisasi ekonomi menjadi sebuah keniscayaan dalam ekonomi masa kini maupun masa depan. Dan bahkan kalau kita lihat bagaimana dari perputaran atau gross transaction value dari GoTo ini, di data 2020 tercatat sekitar 314 triliun. Artinya ini akan menjadi potensi peningkatan luar biasa ke depan. Bayangkan, ketika 314 triliun itu memberikan kontribusi sebesar
kira-kira di angka 2% atas PDB di Indonesia. Di mana PDB kita Mas Wiki tahun 2020 kemarin di angka 15.400-an triliun. Dan HIPMI tentunya sangat optimis bagaimana dengan adanya langkah korporasi seperti ini akan mendongkrak perputaran ekonomi dan ekonomi bisnis yang ada di GP itu sendiri, dan secara ujungnya nanti adalah juga memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap PDB kita secara agregat. Itu adalah sisi positifnya. Sedangkan sisi yang lain, kita berbicara bahwa UKM di Indonesia ini luar biasa banyak. UKM di Indonesia ini menopang lebih dari 60,8% PDB kita. Sehingga ketika UKM mendapatkan sebuah jalur-jalur kemudahan transaksi, misalnya dalam konteks GoTo seperti ini, mereka menjadi mitra atau merchant-nya misalnya, maka ini akan menjadi kesempatan para UKM Indonesia untuk mendapatkan akselerasi ekonomi ke depannya, Mas Vicky. Baik, secara... Jadi itu dari sisi produsen, atau sisi supply-nya. Sedangkan sisi demand-nya, tentunya ini memberikan keuntungan yang menarik buat masyarakat secara umum. Kenapa? Karena terjadi persaingan yang begitu bebas, dan ini menjadi sebuah hukum pasar bahwa para pembeli akan mendapatkan harga yang terbaik dan akan mendapatkan produk yang terbaik. Sehingga ketika kita tanya kepada apa manfaat masyarakat luas mendapatkan kesempatan untuk bisa komparasi harga. Ketika terjadi sebuah persaingan yang sempurna di sini, maka tentunya akibatnya apa? Harga akan cenderung turun. Ketika harga cenderung turun, maka tentunya akan menekan inflasi. Dan ketika inflasi itu lebih rendah, tentunya akan berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakat. Yang makin rendah inflasi, kesejahteraan masyarakat akan makin tinggi. Dan saya pikir GoTo punya peran untuk menekan potensi inflasi di masa depan. Demikian, Mas Luki. Ada kontribusi ekonomi yang kemudian dilahirkan lah ketika akhirnya GoTo ini terbentuk begitu ya. Kalau kita lihat signifikansinya terhadap peta industri bisnis berbasis digital. Walaupun Anda tadi sempat sampaikan bahwa nanti kemudian akan ada sebuah mekanisme yang berjalan secara natural gitu ya, mekanisme perdagangan yang sehingga nanti pada ujungnya berdampak kepada bersaingnya harga service ataupun mungkin semacam kayak kalau untuk Gojek sendiri misalnya ada service untuk ada logistik retail dan lain sebagainya akan lebih bersaing lah begitu dan masyarakat akan diuntungkan. Tapi secara sehat atau tidak, Anda tadi menyampaikan bahwa ini akan menjadi sebuah mekanisme perdagangan yang cukup bebas, tapi secara persaingan akan cukup sehat atau tidak, khususnya untuk mereka yang memiliki core bisnis yang kurang lebih sama seperti GoTo. Ya, dalam konteks persaingan, justru dengan adanya persaingan bebas ini pertanyaannya adalah apakah para pelaku usaha UKM yang ada di Indonesia itu siap untuk masuk ke persaingan yang begitu bebas itu. Dan kalau ingin melihat belum, karena UKM di Indonesia ini masih mempunyai masalah-masalah mendasar. Mereka masih mempunyai produktivitas yang rendah, mereka masih mempunyai HTP yang inefisien. Sebagai contoh begini, Mas Wiki. Sekarang kalau kita lihat di digital platform, kalau kita membeli secara online, ada barang-barang. Let's say kita mau beli baju misalnya, kita mau beli kebutuhan rumah tangga misalnya. Sudah banyak opsi-opsi kita bisa datang barang itu dari luar negeri misalnya. Dan coba kita lihat tren yang ada di digital platform, itu UKM di Indonesia cenderung kalah bersaing karena kita masih mempunyai produksi yang inefisien atau tidak efisien, produktivitas rendah, dan kurang mempunyai daya saing. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua. Apa yang harusnya oleh pemerintah dan para stakeholder ekonomi di Indonesia untuk bisa mengoptimalkan keunggulan dengan adanya digital platform seperti halnya GoTo yang meraksasa seperti ini, tapi di sisi lain juga tetap pro dengan masyarakat luas dan pertumbuhan ekonomi yang pro dengan para UKM di Indonesia. Demikian menjadi perhatian. Sekarang kita lihat, Mas Wiki, harus kita bedah secara presisi. Sisi demand-nya bagaimana, sisi supply-nya bagaimana, dan ekonomi nasional kita bagaimana. Kalau kita melihat ekonomi nasional, lebih dari 57% PDB kita ditopang oleh konsumsi. Kita mempunyai penduduk sebesar 270 juta orang. Ini nomor 4 besar dunia. Artinya ini menjadi makanan empuk buat para digital platform dan para pelaku usaha yang memang sudah mempunyai ekosistem bisnis yang maksimal. Jangan sampai justru konsumsi kita itu hanya sekedar menjadi pasar misalnya dari negara-negara yang punya kemampuan produksi murah, mudah, dan dapat banyak fasilitas dari pemerintah, misalnya dari China misalnya. Barang-barang China bisa masuk ke Indonesia, mereka dengan harga yang lebih murah. Bagaimana mungkin kita bisa beli batik, misalnya diproduksi lokal harganya 200.000, kemudian dari China mereka cuma 75.000 misalnya. Ya, pasar
akan melakukan mekanismenya sendiri, yaitu adalah harga yang murah yang akan masuk. Demikian Mas Wiki, yang itu yang perlu kita cermati. Ya, keberadaan dari GoTo juga ini menjadi trigger untuk platform e-commerce yang lain untuk memberikan exposure yang sama terhadap UMKM di Indonesia. Karena poinnya itu begitu ya, jangan dulu kemudian bicara mengenai persaingan yang bebas, persaingan yang akan berjalan senatural mungkin, tapi ada hal lain yang harus dipikirkan bagaimana sebetulnya platform e-commerce ini memberikan exposure dan juga etalase lah untuk produk-produk UMKM karena masih sekali membutuhkan itu begitu ya. Oke, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa keberadaan dari GoTo ini akan memberikan dampak terhadap penurunan inflasi. Ini dampak yang cukup signifikan rasanya. Mungkin Anda bisa jelaskan lebih detail, Pak Ajib. Ya, inflasi di Indonesia misalnya di angka 3%, karena inflasi kita ini kan bisa karena memang faktor produksi yang harganya naik atau karena permintaan yang tinggi. Dengan adanya seperti GoTo yang punya platform digital yang bisa diakses, demand yang ada terbaik atau sisi produksi, dan produksinya bisa memasarkan dengan lebih cepat. Kenapa? Karena digital platform itu memotong rantai distribusi. Dari produsen bisa langsung menjual ke konsumen. Ini positifnya. Ini apa? Konsumen, mereka akan terus mendapatkan harga yang lebih murah. Hal seperti ini kemudian bisa mendorong untuk bisa menekan inflasi. Dan kita lihat bahwa inflasi ini menjadi musuhnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya, ketika pertumbuhan ekonomi kita positif, di mana pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2021 ini ditargetkan sebesar 4,5 sampai 5,5% oleh pemerintah. Kalaupun dikatakan itu tercapai, tapi kemudian pertumbuhan inflasi kita juga tinggi, makanya ini menjadi hal yang omong kosong, tingkat kesejahteraan masyarakat tidak naik. Tapi yang menjadi concern pemerintah adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa maksimal, tapi dengan inflasi juga tereduksi dengan maksimal, atau inflasi itu bisa kita tekan dengan baik. Dan digital platform seperti halnya GoTo seperti ini akan memberikan kontribusi untuk menekan tingkat inflasi tersebut. Karena rantai distribusi akan terpotong, masyarakat bisa mendapatkan harga lebih murah, dan terjadi efisiensi produksi dari sisi supply. Itu yang menjadi sisi positifnya, Mas Wiki. Ya, yang juga menjadi concern adalah bagaimana sebetulnya keberadaan dari GoTo ini akan memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara di sektor pajak dan juga dengan keberadaan investor-investor asing yang bergabung harus dipastikan apakah nanti perputaran uangnya masuk ke Indonesia atau mungkin malah justru ke luar negeri begitu. Kita akan bahas saja dari berikut ini Pak Ajib dan pemirsa.